Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada bahasan kali ini saya akan mencoba membahas materi tentang bunyi. Lebih tepatnya kita lebih mengerucut ke intensitas bunyi dan nanti dilanjutkan ke taraf intensitas sama nanti efek Doppler. Kalau misalkan memungkinkan saya jadiin satu video ya. Ini materi fisika untuk kelas 11 semester 2. Perhatikan. Jadi tentang bunyi. Intensitas bunyi. Apa itu intensitas bunyi? Intensitas bunyi itu adalah besarnya kekuatan bunyi tiap satuan luas. Tiap satuan luas. Nah, kayak gini. Intensitas bunyi sendiri simbolnya I. I sama dengan kekuatan bunyi. Kekuatan itu P, power, ya, atau daya. Tiap per satuan luas. Nah, ini rumus dasar dari intensitas bunyi. P per A. P itu adalah daya yang dihasilkan suatu sumber bunyi, satuannya watt. A, luas, satuannya meter persegi. Berarti I satuannya watt per meter persegi. Nah, sekarang luas apa yang dipakai? Luas yang dipakai adalah luas bola. Luas permukaan bola maksudnya ya. Luas bola. Luas bola rumusnya 4 pi r kuadrat. Makanya rumus ini jadi I sama dengan P per 4 pi r kuadrat. Nah, ini rumus turunan pertama. Dengan R adalah jarak. Jarak dari mana? Ya jarak dari sumber bunyi ke kemana? Ya ke pendengar. Jadi tipe yang pertama itu nanti ada variabel-variabel yang diketahui, baik itu dayanya maupun A-nya, nanti kalian tinggal dibagi. Atau kalau ditanyain A, ya A sama dengan P per I. Kalau ditanyain P, berarti I kali A. Harus bisa nurunin rumus ya. R, kadang ditanyain juga. Tinggal diturunin aja. Nanti pi-nya biasanya nggak minta dicari, cukup pi aja kayak gitu ya. Nah, sekarang konsep selanjutnya dari I adalah hubungan antara I dengan R. Perhatikan nih, I sama R. I sama R itu apa? Berbanding terbalik. Jadi hubungan antara I, intensitas bunyi, dengan R, dengan jaraknya adalah berbanding terbalik. Jangan lupa R-nya dikuadratin. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini nih. Kalau R-nya jauh atau besar ya, saya singkat. Nah, R-nya besar, semakin jauh, berarti intensitas bunyinya semakin kecil. Itu namanya berbanding terbalik. Apa artinya semakin kecil? Berarti bunyinya semakin apa? Bunyinya semakin lemah. Nah, karena intensitas bunyi itu mendefinisikan bunyinya itu kedengeran seberapa. Kalau intensitas bunyinya kecil, ya bunyinya lemah. Masuk akal ya? Misalkan ada petasan, kita semakin jauh dari petasan, otomatis bunyi yang kita dengar semakin lemah. Atau sebaliknya, kalau jaraknya dekat, berarti I-nya besar. Apa artinya besar? Bunyinya semakin kuat. Kita lebih dekat dengan orang yang nyalain petasan, otomatis bunyi yang kita dengar dari petasan tersebut makin kuat. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang persamaannya bisa kita tulis kayak gini nih. I1 per I2 sama dengan R2 per R1. Ini kesalahan yang sering dipakai oleh sebagian siswa. Bahkan mayoritas siswa. Kenapa? R-nya ini nggak dikuadratin nih. Harusnya R-nya dikuadratin. Nah, karena luas. Tuh, ingat-ingat ya. Jadi nanti membandingkan antara orang yang dekat dengan sumber bunyi dengan orang yang jaraknya lebih jauh dengan sumber bunyi. Nanti pembahasan soal mungkin akan lebih mudeng. Itu tentang intensitas bunyi. Jadi cuma ada 3 persamaan. Sebenarnya ada cuma 2 tok. Persamaan pertama, persamaan yang kedua cuma diturunkan A itu adalah luas bola. Persamaan yang ketiga adalah hubungan antara I dengan R. Sampai sini mudeng? Bisa ya? Kita lanjut. Taraf intensitas. Nah, apa itu taraf intensitas? Kalau intensitas tadi itu adalah besarnya bunyi tiap luas, kalau taraf intensitas gampangnya kayak gini lah.
Taraf intensitas itu pokoknya tingkat apa ya? Tingkat kebisingan. Nah, tingkat kebisingan suatu bunyi. Ngerti kebisingan ya? Kalau bahasa Purwokerto berisik gitulah. Tingkat keberisikan suatu bunyi. Jadi suatu bunyi itu bisa dinilai tingkatnya, namanya taraf intensitas. Gimana bisa dapat taraf intensitas? Taraf intensitas pakai persamaan 10 log I intensitas yang tadi kita bahas dibagi I0. Nah, apa itu I0? Kan I udah ya, nggak usah saya tulis. I0 adalah intensitas ambang. Intensitas ambang. Berapa besarnya? Besarnya sudah ditentukan, yaitu 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ini pertama. Aduh mas, ketemu log-log lagi. Tenang, untuk ini lognya gampang loh. Jadi lognya gampang. Jadi log 10 pangkat. Ingat, log 10 itu hasilnya adalah pangkatnya. Nah, ingat-ingat ya. Log 10 itu hasil dari pangkatnya. Jadi kalau ada log 10, ya 10 itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 1, berarti sama dengan 1. Log 100 itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 2, berarti log 100 sama dengan 2. Nah, nanti ini dasar yang mau kita pakai. Nanti permainan di taraf intensitas soalnya cuma ada dua. Yang pertama, perbedaan perbedaan jumlah sumber maksudnya. Ini saya hapus dulu ya. Cuma buat mengingat aja. Oke. Perbedaan jumlah sumber bunyi. Jadi, misalkan ada satu motornya motor yang ini, motor hacking. Nah, satu motor yang suaranya menggaung-gaung. Terus sama 10 motor, logikanya lebih berisik mana? Lebih berisik yang mana? Tentunya yang 10 motor. Nah, ini kita mau bahas tentang perbedaan jumlah sumber bunyi. Gampang. Kita TI1 wis. Bolehlah TI1. TI1 sama dengan taraf intensitas pertama. Logikanya semakin banyak jumlah sumber bunyi otomatis semakin kedengeran kan, semakin berisik. Kalau semakin berisik berarti taraf intensitasnya semakin besar. Biar besar itu ditambah. Nah, kayak gitu aja. Ditambah apa? 10 log N1 per N0. Nah, ini. Oke. Mas, di buku ada N2, ada N1 sama aja. Pokoknya ini jumlah kesekian, ini jumlah pertama. N itu jumlah. Gampang kok. Terus, variasi yang kedua itu perbedaan jarak. Jarak apa ya? Jarak pendengar. Jadi semakin jauh sama semakin dekat dan seterusnya. TI1 sama dengan TI yang pertama, TU0, maksudnya TI mula-mula, logikanya semakin jauh, bunyinya semakin lemah apa semakin kuat? Semakin lemah. Kalau semakin lemah dikurangi 20 log R2 per R1. Nah, ini rumusnya. Ini sebenarnya rumus turunan. Rumus pertamanya adalah, ini biasanya di buku-buku ya, TI0 dikurangi 10 log R2 per R1, tapi dikuadratin R-nya harus. Karena konsep pertama R-nya harus kuadrat, tapi sama aja. Ya, ini saya tulis seperti ini biar gampang. Kalau perbedaan jumlah ditambah, kalau ini dikurangi. Ini N1 dibagi N0, ini R2 dibagi, oh ini kok R2. Saya pakai R1 aja ya. Ini R1, ini R0. Tapi di sininya 20, ingat-ingat. Udah, itu tok. Persamaan-persamaan yang mau kita pakai untuk mengerjakan soal. Kita lanjut ya, kita coba mengerjakan soal aja. Perhatikan. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil pengukuran intensitas bunyi dari jarak tertentu terhadap sumber bunyi. Ini ada jarak, ada intensitas. Berarti yang mau dibandingkan antara jarak dengan intensitas. Dari data di atas, intensitas bunyi pada jarak 4 meter. Oh, ini nih. Nah, ini berapa ini? Berarti, kita harus mikir dulu, ini pakai konsep apa ya? Ini pakai konsep perbandingan antara jarak dengan intensitas.
intensitas. Kita langsung, oh ingat-ingat, itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Berarti I1 per I2 sama dengan R2. Nah, ini namanya berbanding terbalik. Loh mas, kalau R2-nya kan gampang, ini pada jarak 4 meter ya, aman ini. I1-nya mana? Kan di sini diketahui jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, bebas. Nanti ketemunya sama. Tinggal kalian pilih aja yang paling gampang lah. Ya, kalau saya yang paling gampang yang ini nih. Nah, kita mau bandingin antara jarak 2 meter dengan 4 meter. Karena intensitasnya 32. Ya kan, kali ini kan koma-koma, ini kegedean. Berarti intensitas pertamanya itu 32. Per intensitas pada jarak 4 meter yang kita tanya sama dengan R2. Berarti R2-nya 4. Nggak bisa, ingat ya, jangan salah masukin. Kalau mau ditulis dia boleh. Ini R1-nya, ini R2. Berarti ini I1, ini I2. Nah, kayak gitu dulu biar aman kalian. Berarti R2-nya 4. 4 kuadrat 16. Saya langsung aja ya. Per R1-nya 2. Jangan lupa dikuadratin juga 4. Sampai sini mudeng? Ini kan kali silang. I2 sama dengan juga kali silang kan? Nah, berarti 32 kali 4 per 16. 16 bagi 4? 4. 32 bagi 4? 8. Mana 8? Nah, nih. Logikanya masuk nggak? Masuk. Kalau jaraknya 4 meter, otomatis intensitasnya semakin kecil tuh. Dari 128 turun ke 32, turun ke 14,2, turun ke 8. Sampai pada jarak yang bunyinya nggak kedengeran. Gampang ya? Gampang. Kita lanjut. Sebentar. 10 sumber bunyi identik. Identik itu berarti sama semua ya. Ini yang, mungkin ini yang. Nah, yang dibunyikan menghasilkan taraf intensitas 50 harusnya ya. Oh iya, tadi saya kelupaan ya. Maaf, sebentar. Jadi satuan taraf intensitas itu dB. dB itu adalah desibel. Ngerti ya? dB. Tadi saya kelupaan. Maka 100 sumber bunyi identik tersebut yang dibunyikan bersamaan akan menghasilkan taraf intensitas sebesar. Nah, kita tulis dulu ya variabel-variabelnya. Pertama nih, N awalnya ada 10. Ternyata taraf intensitasnya kalau 10 sumber bunyi itu 50 desibel. Sekarang kalau banyaknya sumber bunyi dinaikin jadi 100. Berarti taraf intensitas sekarang tuh berapa? Nah, kan gitu. Ingat rumusnya apa? Kalau perbedaan jumlah, TI1 sama dengan TI awal. Otomatis kalau semakin banyak jumlah semakin besar, ditambah 10 log N2 per N1. Nah, kita masukin TI1-nya yang kita cari sama dengan TI awalnya ini TI awal. Berarti 50 ditambah 10 log N-nya 100 dibagi 10. 100 dibagi 10 berapa? Berarti 50 ditambah 10 log 100 dibagi 10? 10. Log 10 itu 10 pangkat 1 ya. Berarti log 10 hasilnya pangkat. Log 10 sama dengan 1. 1 kali 10, 10. Nah, berarti 50 tambah 10 sama dengan 60 desibel. Nah, gampang kan? Gampang. Gitu. Mas, kok log-lognya susah? Enggak. Ini kalau soal ini lognya gampang kok. Log 10 pangkat, log 10 pangkat. Kalau di kimia kayak pas kita bahas tentang asam dan basa. Paham ya? Kita lanjut. Gampang tuh ternyata. Apa ini? Pada jarak 3 meter dari sumber ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas 50 desibel. Oh, dari sini kita tahu nih. Kalau R awalnya 3 meter. Ternyata taraf intensitas awalnya 50 desibel. Pada jarak 30 meter, berarti R sekarang nih, R1 ya, R2 juga kalian boleh kok, sama aja. Yang penting artinya ada perbedaan R-nya. Maka terdengar dengan taraf intensitas berarti TI1. Nah, kalian langsung mikir, oh apa ya hubungannya ya? Ingat, TI1 sama dengan TI pertama semakin jauh semakin kecil, berarti dikurangi, jangan lupa ini 20 log
R2 per R1. Oh, ini R1 per R0. Nah, udah kita masukin. TI 0-nya 50 dikurangi 20 log. Jarak sekarang berapa tadi? 30. Jarak mula-mula berapa? 3 meter. 30 dibagi 3. Coba berapa? Yo, masa nggak ngerti? Berarti 10 ya. Log 10 itu 1. 1 kalikan 20, 20. Berarti 50 kurangi 20, 30 desibel. Masuk akal. Semakin jauh, berarti pada jarak 30 meter, taraf intensitasnya berkurang. Yang tadinya 50 desibel, berarti gede, sekarang cuma 30 desibel. Gampang kan? Gampang ya. Jadi, konsep untuk intensitas, tentaran intensitas itu sebenarnya simpel. Kita lanjut. Nomor selanjutnya. Bila taraf intensitas percakapan adalah 60 desibel, bunyi halilintar 100 desibel. Wow, mudah nggak? Jadi ada orang ngobrol nih, nilainya 60 desibel. Ya kita anggap ini aja. Ini TI mula-mula 60 desibel. Nanti di sini ada TI 100 desibel. Maka besar kelipatan intensitas suara halilintar terhadap suara percakapan adalah N kali. Dengan N adalah, nah yang N itu adalah kelipatan. Apa artinya ya? Berarti ya N-nya halilintar, berarti N1 dibagi N0. Lah ini berapa? Ingat, ini berarti masuknya ke perbedaan jumlah. Kita masukin TI1 sama dengan TI0 ditambah 10 log N1 per N0. Ingat-ingat, setiap ada soal kalian tulis aja rumusnya. Nanti lama-lama insya Allah nanti apa namanya? Kalian hafal sendiri tanpa dihafalin. Kayak gitu trik untuk fisika dan matematika. Sering-sering aja kalian ngerjain. Untuk fisika setiap ada soal variabelnya diketahui, habis itu rumusnya dulu ditulis. Insya Allah hafal sendiri. Kita masukin TI1-nya 100. TI0-nya 60. 10 log, nah N1 per N0-nya itu kelipatannya, soalnya udah minta N, ya gini ya. Ini 60-nya pindah ke kiri, atau kalau kalian bingung ya tukeran aja, bis nggak apa-apa. Berarti 60 plus 10 log N sama dengan 100, biar enak dilihat ya. Berarti 10 log N sama dengan 100. Ini kan 60-nya pindah nih, pindah truk ke kanan jadinya min. Nah, kita ke atas. Berarti 10 log N sama dengan 40. Berarti log N sama dengan 40 dibagi 10 kan? Ini kan perkalian. Berarti berapa? 4. Nah, sekarang bacanya. Log berapa yang hasilnya 4? Berapa? Log berapa? Log berapa yang hasilnya 4? Ingat. Log 10 pangkat 1 hasilnya 1. Log 10 pangkat 2 hasilnya 2. Berarti log berapa yang hasilnya 4? Berarti N-nya 10 pangkat 4. Nah, tinggal dibalik aja. 10 pangkat 4 itu sama aja dengan berapa? Sama aja dengan 10.000. Nah, gitu teman-teman. Bahasan kita kali ini tentang intensitas dan taraf intensitas. Ternyata simpel ya. Yang penting kalian pahami konsep-konsep yang tadi, terus sering-sering latihan, insya Allah nanti lancar sendiri. Nanti kita akan bahas tentang subbab selanjutnya tentang efek Doppler.